Selamat datang di video kami. Di mata kuliah aljabar linear dan matriks ini, kelompok kami mendapatkan bagian menjelaskan bab vektor bidang dan ruang. Di sini, sebelumnya perkenalkan, saya dan teman-teman saya. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada Alfat, kemudian saya sendiri Pandi, kemudian ada Rio, Alwin, dan Arul. Di bab vektor bidang dan ruang ini, kami membagi menjadi 5 subbab, yaitu ada yang pertama penjelasan vektor, kemudian operasi vektor, perkalian dot, perkalian cross, dan yang terakhir ada proyeksi vektor. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan subbab yang pertama, yaitu penjelasan awal vektor. Di sini, sebelum mengenal vektor, ada pengertian dari vektor itu sendiri. Vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai besar atau nilai dan memiliki arah. Kemudian dalam penulisannya pun ada beberapa syarat yang harus ditulis, yaitu menggunakan huruf kapital dan 2 huruf, atau dapat menggunakan 1 huruf kecil yang dicetak tebal, atau 1 huruf kecil yang memiliki tanda panah di atasnya. Contoh besaran yang merupakan vektor adalah berat, perpindahan, kecepatan, akselerasi, gaya, dan momen. Untuk contohnya yang lebih jelas, misalnya saya ambil suatu partikel yang bergerak dari A ke B. Suatu partikel yang telah bergerak itu dapat ruas yang ia telah gerakan itu dapat kita tulis menjadi sebuah vektor karena dia memiliki besaran atau nilai dan memiliki arah. Di sini dapat kita tulis dengan vektor AB, 2 huruf dan huruf kapital. Kemudian kita dapat menulisnya dengan 1 huruf namun huruf kecil dan dicetak tebal, atau kita dapat tulis 1 huruf kecil yang memiliki tanda panah di atasnya. Di sini saya beri contoh, partikel ini memiliki 7 satuan. Panjangnya itu 7 satuan. Dan semisal partikel itu bergerak berbalik arah yang dari B ke A, maka vektor yang dapat ditulis itu dapat ditulis dengan BA atau min A, karena ia memiliki arah yang berlawanan dengan vektor A yang barusan. Kemudian, walaupun ruas yang dihasilkan itu 7 satuan sama, namun vektornya itu dapat berubah. Kemudian kita berlanjut ke komponen vektor. Di sini ada 2 hal yang saya jelaskan, yaitu vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Di sini 2 dimensi adalah vektor yang memiliki 1 bidang saja, yaitu bidang X dan Y. Kemudian untuk mendapatkan vektor 2 dimensi, kita dapat menguranginya dengan semisal titik awalnya dan titik akhirnya. Titik akhir dikurangi dengan titik awal. Sebagai contoh di sini ada titik B dan A, maka untuk mendapatkan vektor AB, kita kurangi titik B dengan A. Kemudian di vektor 3 dimensi pun sama. Di sini misalnya ada titik A dan B, kita kurangi B dengan A. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contohnya saja. Di sini vektor 2 dimensi. Komponennya seperti yaitu yang tadi saya sebutkan. Misalnya di sini ada vektor AB yang memiliki titik X1, Y1 dan titik B, X2 dan Y2. Maka vektor dapat kita hitung dengan cara X2 di titik B kita kurangi dengan X1 di titik A. Kemudian Y2 di titik B kita kurangi dengan Y1 di titik A. Maka kita dapat mencari vektor dari AB. Kemudian untuk contohnya misalnya sini ada vektor CD. Kita dapat kurangi D dengan C untuk mendapatkan vektornya. Jadi di sini kita kurangi 6 dengan 1, kemudian 1 dengan 4. Maka kita dapatkan vektor dari CD tersebut. Di sini kemudian ada vektor 3 dimensi. Sama halnya dengan vektor 2 dimensi. Di sini bedanya ia memiliki 3 bidang, yaitu bidang XY, kemudian ada XZ, dan YZ. Sini titiknya pun berbeda.
Yang tadi hanya ada X dan Y, di sini tambah dengan Z. Caranya sama, tinggal kurangi B dengan A untuk mendapatkan vektor AB. Sini X2 dikurangi X1, lalu Y2 dikurangi Y1, dan yang terakhir Z2 dikurangi Z1. Untuk contohnya itu langsung, sini ada vektor CD, jadi kita kurangi D dengan C. Sini ada 5 dikurangi 1, kemudian 0 dikurangi 1, dan 2 dikurangi 1. Maka vektor CD kita dapat 4, min 1, dan 1. Yang terakhir, kita akan membahas tentang notasi vektor. Di sebuah vektor dapat kita menulis dengan berbagai cara, namun artinya sama saja. Yang pertama, di sini ada vektor V. Dapat ditulis dengan V1I ditambah V2J. Atau kita dapat tulis dengan vektor V dengan V1, V2. Atau vektor V sama dengan V1, V2. Dapat kita tulis dengan satu baris atau kita dapat tulis dengan satu kolom. Ketiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu vektor dengan komponen V1 dan V2. Kemudian, di bab kedua akan dilanjutkan dengan teman saya. Sini saya akan menjelaskan panjang vektor, vektor satuan, penjumlahan dan pengurangan vektor. Lanjut. Untuk pertama panjang vektor. Jadi di sini panjang vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Di tabel ini ada contoh dari panjang vektor. Untuk yang pertama adalah vektor P. Misal memiliki vektor posisi X dan Y atau elemennya X dan Y. Maka panjang vektornya adalah kuadrat dari setiap elemen tersebut, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama seperti untuk yang ini vektor 3 dimensi, kalau yang ini vektor 2 dimensi. Itu ada 3 komponen, maka sama 3 komponen tersebut diakar dan dikuadratkan. Lalu contoh ini adalah semisal ada ruas garis AB. Cara menemukannya adalah dengan B kurangi A, yaitu di sini contohnya diinisialisasikan X1 Y1, X2 Y2, maka X2 kurangi X1 lalu dikuadratkan ditambah dalam kurung Y2 kurangi Y1 kuadrat. Sama seperti yang 2 dimensi, 3 dimensinya sama, cuman ditambah dengan elemen Z. Lanjut. Jadi di sini ada contoh untuk panjang vektor. Yang pertama adalah contohnya kita harus menemukan panjang vektor A. Yang diketahui adalah panjang vektornya, yaitu vektor A sama dengan 1 dan 2. Maka kita langsung masukkan dan dikuadratkan. Contohnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Maka di total sama dengan 5 akar 5. Yang kedua, contoh untuk vektor 3 dimensi, yaitu 2, 3, 4. Langsung saja kita kuadrat dan kuadratkan setiap elemen dan lalu diakar. Maka di sini 2, 3, 4 di kuadrat 4, 9, 16. Dan jumlahnya adalah akar 29. Untuk contoh ketiga, diketahui titik A sama dengan 2 dan 3, titik B 4 dan 6. Lalu ada pernyataan ruas garis AB sama dengan vektor A. Maka bagaimana menemukan panjang vektor? Kita harus mengetahui pernyataannya dulu, yaitu vektor A. Vektor A sama dengan ruas garis A AB. Maka langsung saja kita temukan dengan cara B kurangi A, yaitu kita harus tahu ini elemen-elemen ini menempati posisi mana, yaitu ini X1 Y1, ini X2 Y2. Kita masukkan sesuai rumus yang di ini.
ruas garis AB, maka X2 yaitu 4 kurangi X1 yaitu 2, hasilnya 2, dan Y2 kurangi Y1 yaitu 6 kurangi 3, 3. Nah, ini masih berupa vektor A. Yang kita harus jawab adalah panjang vektor A. Maka langsung kita masukkan panjang vektor A sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 4 tambah 9, dan di total adalah akar 13. Lanjut untuk yang kedua adalah vektor satuan. Nah, vektor satuan ini vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Jadi di sini adalah contoh vektor satuan, yaitu K, J, dan I. Vektor K selaras atau searah dengan sumbu koordinat Z. Itu vektor J searah dengan sumbu koordinat Y, dan I searah dengan sumbu koordinat X. Jadi rumusnya untuk vektor satuan adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Langsung kita implementasikan di sini, yaitu diketahui vektor A sama dengan 3 dan 4. Untuk menemukan vektor satuan A, maka kita harus menemukan panjang vektor A dulu. Kita cari vektor A, yaitu akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 9 tambah 16, itu totalnya akar 25 atau sama dengan 5. Ketika sudah diketahui vektor A dan panjang vektor A, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus, yaitu vektor A dibagi panjang vektor A. Lalu di sini ada 3 dan 4 per 5. Maka hasil akhirnya adalah 3 per 5 dan 4 per 5. Lanjut untuk penjumlahan vektor. Di sini jika ada dua vektor pada dua dimensi, nah kita bisa menggunakan rumus tersebut. Jika diinisialisasikan X1 Y1 dan X2 Y2, maka A tambah B sama dengan X1 tambah X2 Y1 tambah Y2. Ini untuk baris, untuk kolom seperti ini. Nah, ketika vektornya soalnya berupa gambar, maka penjumlahan tersebut ada 3 cara, yaitu segitiga, jejar genjang, dan poligon. Untuk segitiga, kita harus mengetahui vektor A dan vektor B, terutama arahnya. Nah, untuk segitiga caranya adalah dengan mempertemukan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Setelah kita pertemukan, maka kita dapat menemukan panjang penjumlahan kedua vektor tersebut dengan mengetahui membuat garis dari pangkal vektor A dengan ujung vektor B di sini. Nah, ini adalah penjumlahan vektor A dan B. Untuk jejar genjang, vektor A dan vektor B dipertemukan melalui pangkalnya, yaitu di sini. Lalu kita setelah mempertemukan pangkal vektor A dan B, kita membuat garis batu untuk memudahkan kita membuat penjumlahan vektor. Nah, hasilnya adalah dari pertemuan dua pangkal vektor AB dan bayangannya di sini, cerminannya. Untuk poligon ini biasanya cara yang digunakan untuk menjumlahkan banyak vektor. Contohnya di sini adalah ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Untuk vektor poligon, untuk cara poligon sama seperti penjumlahan, yaitu ujung vektor bertemu dengan pangkal vektor. Contohnya di sini adalah vektor A, ujungnya bertemu dengan pangkal vektor B, dan ujung vektor B bertemu dengan pangkal vektor C. Maka kita bisa dapat menemukan penjumlahan ketiga vektor ini dengan bertemukan pangkal vektor A ke ujung
vektor C. Lanjut, untuk penyembelihan vektor sendiri kita bebas menginisialisasikan menjadi XYZ atau ABC, atau seperti ini juga bisa. Di sini contohnya adalah A sama dengan A1, A2, A3, dan B1, B2, B3. Bisa seperti ini, atau bisa menggunakan variabel lain seperti yang saya bilang tadi. Contohnya adalah X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Nah, kebetulan ini menggunakan A dan B, maka rumusnya adalah seperti ini. A1 ketemu B1, A2 ketemu B2, dan A3 ditambah B3. Ini ada contoh dengan angka. Diketahui vektor A 2, 1, 3 dan vektor B 4, 2, 5. Maka langsung kita masukkan 2 tambah 4, 1 tambah 2, dan 3 tambah 5. Hasilnya adalah 6, 3, dan 8. Lanjut untuk pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini sama seperti penyembelihan vektor. Itu perbedaannya adalah di pengurangan tersebut. Dan untuk soal gambar, di sini diketahui contoh vektor A dan vektor B. A kurangi B adalah, nah di sini kita tetap menuliskan normal A, vektor A seperti ini. Caranya sama seperti tadi, ketika sebenarnya sama, ada 3 cara, namun di sini saya akan memberikan satu contoh, cukup satu contoh. Nah, untuk A sendiri normal, namun ketika masuki dikurangi B, dia akan berlawanan arah. Nah, normalnya ada B seperti ini. Ketika ada negatif atau minus, maka dia akan berlawanan arah. Perlu diingat bahwa vektor sangat memperhatikan besaran dan arah. Nah, arahnya adalah ke kiri. Namun tetap ini karena segitiga, ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B, dan hasil pengurangannya bisa diketahui lewat sini, yaitu pangkal vektor A ketemu ujung vektor B. Untuk contoh pengurangan vektor sendiri dapat ditemukan, contohnya ada di sini. Sama seperti tadi, perbedaannya cuma di pengurangan ini. Langsung ke contoh. Ada vektor A dengan 4, 3, dan 5, vektor B dengan 5, 6, dan 2. A kurangi B, vektor A kurangi vektor B yaitu 4 kurangi 5, 3 kurangi 6, 5 kurangi 2, yaitu minus 1, minus 3, dan 3. Perkalian dot atau dot product. Perkalian dot adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar. Jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, B sama dengan B1, B2, B3, dan sudutnya adalah theta, maka rumusnya adalah A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta, atau A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Sedangkan untuk mencari sudut di antara dua vektor, yaitu cos theta sama dengan A dikali B dibagi dengan besaran A dikali besaran B. Sifat perkalian dot sama seperti sifat perkalian pada umumnya, yaitu 1. A dot B sama dengan B dot A. A dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikali A sama dengan besaran A dipangkatkan 2. A ditambah B pangkat 2 sama dengan besaran A pangkat 2 ditambah besaran B pangkat 2 ditambah 2 dikali besaran A dikali besaran B dikali cos theta.
A dikurang B pangkat 2 sama dengan besaran A pangkat 2 ditambah besaran B pangkat 2 dikurang 2 dikali besaran A dikali besaran B dikali cos theta. Contoh, diketahui besaran A sama dengan 7, besaran B sama dengan 4, dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka A dot B adalah penyelesaiannya A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta. 7 dikali 4 dikali cos 60 derajat. 28 dikali setengah. Hasilnya adalah 14. 2 diketahui vektor A sama dengan 543 B 678. Maka A dot B adalah penyelesaiannya adalah A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. 5 dikali 6 ditambah 4 kali 7 ditambah 3 dikali 8. Hasilnya adalah 82. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkalian silang. Perkalian silang atau cross product adalah perkalian dua vektor pada ruang R3 atau 3 dimensi yang menghasilkan vektor lainnya. Vektor hasil perkalian ini tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Perkalian silang atau cross memiliki bentuk umum seperti ini. A cross B sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan sin theta. Perkalian ini akan menghasilkan sebuah angka. Angka ini akan menunjukkan panjang dari sebuah vektor. Theta di sini memiliki arti sudut di antara vektor A dan vektor B. Dalam grafik 3 dimensi, kita bisa melihat hasil perkalian cross dengan garis merah. Kita bisa melihat ada dua garis yang mengarah ke atas A cross B dan garis yang mengarah ke bawah B cross A. Kenapa memiliki arah yang berbeda? Karena perkalian silang atau cross ini menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arah dari hasil perkalian ini ditentukan urutan perkaliannya. A cross B dengan B cross A akan menghasilkan arah yang berbeda, tetapi nilai atau panjang sebuah vektor yang sama. Selanjutnya, ini merupakan gambaran lainnya dari perkalian vektor secara cross atau silang. Di sini kita bisa melihat vektor A dikalikan vektor B menghasilkan A cross B. Vektor itu ditandai garis merah yang mengarah ke atas. Vektor A cross B ini memiliki panjang yang sama dengan luas dari jajar genjang di sini. Nah, kita mendapatkan luas jajar genjang ini dengan menggunakan garis bantu. Garis bantu ini didapat dari vektor B. Di sini kita bisa melihat memiliki arah dan panjang yang sama. Lalu garis bantu di sini kita dapat dari vektor A memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, ketika kita menghitung luas jajar genjang di sini, maka kita akan mendapatkan nilai, dan nilai itu akan menunjukkan panjang dari perkalian vektor A dan vektor B. Sebenarnya tidak selalu jajar genjang, bisa saja persegi atau persegi panjang apabila sudut di antara A dan B itu 90. Selanjutnya, ini merupakan visualisasi lainnya dari perkalian vektor. Di sini kita bisa melihat A cross B, dan di sini kita memberikan tambahan notasi yaitu untuk komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Nah, di sini ada garis hijau. Garis hijau ini menandakan sudut 90, artinya kemanapun arah dari hasil perkalian vektor atau berapapun panjang hasil dari perkalian vektor, vektor hasil tersebut akan
tegak lurus terhadap kedua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Selanjutnya, sifat yang pertama bukan komutatif, artinya A cross B memiliki hasil yang berbeda dengan B cross A. Lalu antikomutatif, A cross B sama dengan negatif B cross A. Di sini berlaku sifat asosiatif. K buka kurung A cross B sama dengan K dikali A, hasilnya dikalikan cross B, sama dengan juga A dikalikan hasil dari K dikali B. Selanjutnya, distributif. A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya, hasil dari A cross B akan sama dengan AB apabila sudut di antara kedua vektor ini 90 derajat atau tegak lurus. Nah, selanjutnya A cross B akan menghasilkan nilai 0 apabila kedua vektor searah atau berlawanan arah, atau bisa kita sebut sudut di antara vektor itu 0 derajat atau 180 derajat, maka hasil dari perkalian vektor itu akan bernilai 0. Selanjutnya, ini merupakan rumus yang kita gunakan ketika mencari perkalian vektor. I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Nah, seperti gambar ini. Apabila kita melakukan perkalian ini berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan nilai yang positif. Tetapi misalnya kita melakukan perkalian J kali I, di mana J kali itu akan searah dengan jarum jam, akan menghasilkan nilai yang negatif. Contohnya di sini J cross I akan menghasilkan nilai negatif K. K cross J akan menghasilkan nilai negatif I cross K akan menghasilkan nilai J. Nah, di sini kita mendapatkan nilai seperti ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini. Ada vektor A, ada vektor B, lalu vektor A cross B, di mana vektor A adalah vektor yang pertama, vektor B adalah vektor yang kedua, vektor A cross B adalah vektor dari hasilnya. Misalnya ini kita balik, vektor B yang di arah ke sini, arah telunjuk, lalu vektor A di arah jari tengah, maka B cross A akan arahnya ke bawah. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kiri, tetapi kita harus memberikan negatif 1 atau mengalihkannya dengan negatif 1 supaya arahnya berubah. Tapi untuk lebih mudah, kita sebaiknya menggunakan kaidah tangan kanan saja. Selanjutnya, ini merupakan metode bagaimana kita melakukan perkalian vektor. Dimulai dari vektor A didefinisikan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Begitu juga dengan B, BXI ditambah BYJ ditambah BZK. A cross B, kita lakukan perkalian seperti biasa. Kita akan menuliskan ulang seperti ini, AXI dikali BXI ditambah AXI dikali BYJ ditambah AXI dikalikan BZK dan seterusnya. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah 2. Langkah 2 di sini dimulai dengan hasilnya adalah 0. Kenapa hasil di sini 0? Karena di sini I dikali I. I dikali I memiliki sudut 0 derajat. Nah, di mana kita menggunakan sin dalam perkalian silang. Hasilnya adalah ketika I dikali I atau J dikali J atau K dikali K, di mana mereka memiliki 0 derajat atau sudut di antara mereka 0 derajat, maka sin 0 derajat adalah 0, maka hasil perkaliannya adalah 0. Jadi kita nggak usah sibuk menghitungnya karena hasilnya pasti 0. Lalu kita melanjutkan di sini AX I cross BJ
lalu plus AXI cross BZK ditambah AYJ cross BXI ditambah 0. Kenapa di sini ada 0? Karena di sini ada perkalian antara AYJ cross BJ. J dikali J sama dengan 0. Begitu juga di sini ada Z dikali Z yang akan menghasilkan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Kita menghasilkan nilai 0-nya, lalu kita menulisnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengelompokkannya berdasarkan I, J, dan K. Setelah dikelompokkan, rumus akhirnya adalah A cross B sama dengan buka kurung AY BZ dikurangi AZ BY dikalikan I, itu arah I, ditambah AZ BX dikurangi AX BZ J, itu yang J, lalu ditambah AX BY dikurangi AY BX K. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan metode determinan, di mana kita langkah awalnya adalah kita menuliskan notasinya seperti ini. Kita tulis IJK, lalu kita tulis komponen A, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Di sini determinan di sini kita bisa menggunakan metode Sarus, yaitu perkalian silang I, AY, BZ, lalu J, AZ, BX, dan seterusnya. Kita juga akan mendapatkan hasil yang sama. Namun di sini kita menggunakan kofaktor minor. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita mencari komponen I. Artinya komponen I di sini berarti kita anggap kolom pertama ini nggak ada, lalu kita cari determinannya. Berarti di sini AY dikurangi BZ dikurangi AZ dikurangi BY. Nah, hasilnya akan dikalikan dengan I. Lalu di sini kita akan mencari komponen J. Komponen J yang tengah ini berarti kolom kedua kita anggap nggak ada. Nah, sebenarnya kan AX dikurangi BZ dikurangi AX dikali BZ dikurangi BX dikalikan AZ. Nah, kenapa ini dibalik? Karena menurut kofaktor baris ke satu kolom kedua hasilnya harus dikali negatif, makanya di sini dibalik. Nah, menurut kofaktor baris satu kolom 1 dan baris 1 kolom 3 itu tidak dikali negatif. Makanya di sini ketika kita mencari komponen K, kolom ketiga ditutup. Nah, caranya seperti kita mencari komponen yang I. Langsung saja AX dikalikan BY dikurangi AY dikalikan BX dikalikan K. Lalu kita gabung semua komponennya. Rumus akhirnya adalah A cross B sama dengan AY BZ dikurangi AZ BY dikalikan I ditambah AZ BX dikurangi AX BZ dikalikan J ditambah AX BY dikurangi AY BX dikalikan K. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan contoh soal. Diketahui vektor A, B, dan C seperti pada gambar di bawah ini. Besar vektor tersebut masing-masing 3 untuk A, 4 untuk B, dan C memiliki nilai 5. Nah, di sini kita disuruh mencari A cross B, A cross C, dan B cross C. Gimana caranya? Jadi ini ada segitiga. Nah, segitiga itu memiliki panjang yang terdapat pada nilai dari panjang masing-masing vektor A, B, dan C. Nah, di sini kita mencarinya. Lalu kita jawab. Nah, di sini bisa dilihat A cross B sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan sin gamma. Gamma ini adalah sudut di depan C, yaitu ini, atau sudut di antara vektor A dan vektor B. Di mana ini adalah sudut siku-siku, makanya di sini sin 90. Kita kalikan saja A plus B sama dengan 3 dikali 4 dikalikan sin 90. Sin 90 itu 1. 12 kali 1 sama dengan 12. Jadi
perkalian vektor A dan vektor B akan menghasilkan vektor baru. Kita belum tahu arahnya seperti apa, tapi vektor tersebut dipastikan memiliki panjang 12. Selanjutnya, vektor A cross C. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu panjang A dikalikan panjang B dikalikan sin dengan sudut antara A cross C. Nah, kenapa di sini 180 min beta? Jika kita lihat, anggap saja di sini ada garis terusan. Nah, berarti ketika kita menghitung sudutnya, dari sini ke sini, nah sudut itu akan bernilai 180. Nah, karena di sini ada beta, makanya dikurangi beta, sudut itu berubah menjadi sin beta. Nah, sin beta itu bisa juga dianggap depan dibagi miring, atau panjang vektor B dibagi panjang vektor C. Nah, panjang vektor B di sini 4, panjang vektor C adalah 5. Jadi 3 dikali 5 dikalikan 4/5. Hasilnya adalah 15 dikali 4/5 sama dengan 12. Begitu juga dengan vektor B kali C, yaitu panjang A dikalikan panjang C dikalikan sin sudut di antara B dan C. Sudut di antara B dan C adalah 180 jika kita tarik garis seperti ini. Nah, dikurangi theta berarti 180 dikurangi alfa. Nah, menurut aturan sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Dan B cross C sama dengan 4 kali 5 dikalikan 3/5. Lalu B cross C sama dengan 20 dikalikan 3/5. Lalu hasilnya sama dengan 12. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya terkait perkalian silang. Yang terakhir yaitu ada proyeksi vektor. Proyeksi vektor dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proyeksi skalar atau panjang. Dan yang kedua ada proyeksi ortogonal atau vektor atau persamaan. Persamaan untuk skalar yaitu ini. Vektor panjang vektor C sama dengan nilai mutlak dari vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Sedangkan kalau rumus proyeksi ortogonal, vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B dikuadratkan, lalu dikali dengan vektor B. Nah, asal-usul dari rumus ini, kita misalkan vektor A dan vektor B. Lalu pada vektor A, kita tarik garis lurus yang tegak lurus terhadap vektor B. Kita misalkan vektor C. Nah, lalu kita misalkan sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor C itu theta. Di sini kita bisa lihat bahwa cos theta sama dengan panjang vektor C dibagi panjang vektor A. Karena ini segitiga siku-siku. Cos rumusnya samping dibagi miring. Lalu kemudian kedua ruas kita sama-sama kalikan panjang vektor A menjadi panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali cos theta. Kita harus mencari cos theta agar bisa menemukan panjang dari vektor C. Kita kembali ke dot product atau perkalian dot. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Kedua ruas kita sama-sama bagi panjang vektor A dan panjang vektor B. Lalu kita menemukan cos theta-nya. Dan cos theta ini kita substitusi ke persamaan yang ini. Kita substitusi dan kita lihat kita bisa mencoret panjang vektor A karena sama. Dan ini rumus terakhirnya. Ini rumus panjang dari vektor C, yaitu proyeksi skalar dari vektor A terhadap vektor B. Kalau rumus proyeksi ortogonalnya,
vektor C sama dengan panjang vektor C dikali vektor satuan dari C. Kita lihat vektor C ini sejajar atau berhimpit dan searah dengan vektor B. Maka vektor satuan C itu sama dengan vektor satuan B. Lalu panjang vektor C tadi kita sudah nemu, ini rumusnya kita substitusi. Nilai tanda mutlaknya bisa kita hilangkan. Dan vektor satuan B itu adalah vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Karena ini sama-sama panjang vektor B, bisa kita jadi satu. Dan rumus terakhir dari proyeksi ortogonal yaitu ini. Vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dan dikali dengan vektor B. Nah, di sisi ini itu skalar. Skalar dikali vektor sama dengan vektor. Jadi sudah terbukti. Lalu contoh soalnya. Tentukan proyeksi skalar dan proyeksi vektor A sama dengan 3i ditambah 4j dikurang k pada vektor B sama dengan i dikurang 2j tambah k adalah. Nah, kita tulis ulang vektor A dan B-nya. Vektor A 3,4, min 1 dan vektor B 1, min 2, 1. Yang pertama kita cari panjang proyeksi vektor A pada B. Berarti ini yang tadi proyeksi skalar, karena yang dicari adalah panjang. Rumusnya tadi ini kita masukkan vektor A dot vektor B, ini kita operasikan. Dan panjang vektor B kita cara mencari adalah dengan cara akar kuadrat, seperti rumus Pythagoras. Lalu kita sederhanakan, 3 kali 1, 3, 4 kali min 2, min 8, min 1 kali 1, min 1. Lalu akar 1 kuadrat 1, ditambah min 2 kuadrat 4, ditambah 1 kuadrat 1. Kita hitung kembali, jadi ya panjang vektor C sama dengan nilai mutlak dari negatif 6 dibagi dengan akar 6. Dan disederhanakan menjadi akar 6. Berarti panjang proyeksi vektor A pada B yaitu sebesar akar 6 satuan. Lalu ada proyeksi ortogonal vektor A pada B. Dan rumusnya seperti ini, kita substitusi. Bedanya dengan ini adalah yang di sini bawahnya panjang vektor B dikuadratkan sama kayak yang ini, tapi beda dikuadratin. Nanti akarnya jadi hilang. Dan dikali dengan vektor B. Sama seperti tadi, ini tadi atas kita sudah menghitung itu min 6. Dan yang bawah ini akar 6. Tapi akar 6 ini nanti dikuadratkan dan dikali dengan vektor B ini tadi. Nah, kita hitung akar 6 kuadrat itu 6. Min 6 dibagi dengan 6, min 1, nilai mutlak dari min 1 adalah 1. 1 dikali vektor ini sama dengan vektor ini juga. Jadi proyeksi ortogonal vektor A pada B adalah 1, min 2, 1.